Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Sabib dari kelas 11 TAPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Kembali lagi di sini di channel YouTube ini. Di sini kita akan mempelajari matematika tentang materi lingkaran. Langsung aja ke intinya ya. Unsur-unsur pada lingkaran. Lingkaran secara geometris didefinisikan sebagai bangun segi n beraturan dengan n mendekati tak hingga. Secara aljabar, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu itu selanjutnya disebut titik pusat lingkaran, sedangkan himpunan titik-titiknya membentuk keliling lingkaran. Jarak pusat lingkaran terhadap kelilingnya disebut jari-jari atau radius, dilambangkan dengan R. Perhatikan lingkaran pada gambar berikut. Perhatikan lingkaran di sini ya. Nah, dari gambar tersebut terdapat beberapa unsur yang dimiliki sebuah lingkaran, yaitu di sini terdapat 10 unsur. Pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, tali busur, diameter, apotema, busur, sudut pusat, sudut keliling, dan ada lagi teman-teman. Di sini juring dan tembereng. Sesudah itu kita langsung aja ke penjelasannya setiap unsurnya. Pusat lingkaran pada gambar tersebut, pusat lingkaran adalah titik 0. Ini ya, titik 0. Jari-jari lingkaran yaitu jarak dari titik pusat lingkaran ke lingkaran ruas garis OA, OB, dan OC merupakan jari-jari lingkaran. OA, OB, dan OC gitu ya teman-teman. Selanjutnya 3. Tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ruas garis AB dan ruas garis BC adalah contoh dari tali busur lingkaran. Lanjut ke 4. Diameter, yaitu tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Ruas garis AC merupakan salah satu diameter lingkaran. Bisa Anda perhatikan bahwa panjang diameter 2 kali panjang jari-jari lingkaran, sehingga D sama dengan 2 radius, 2R gitu ya. Perbandingan antara keliling lingkaran dengan panjang diameternya disebut pi, dilambangkan dengan ini ya. Nah, dengan nilai pendekatan n sama dengan 3,14 atau n sama dengan 22/7. Nah, sini apotema, yaitu ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran dan tegak lurus dengan tali busur OP merupakan apotema tali busur AB. Busur dilambangkan dengan ini ya, adalah bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Busur yang menghadap AOB disebut busur AB, dilambangkan dengan ini ya. Sudut pusat, yaitu sudut yang terbentuk dari dua buah jari-jari lingkaran, misalnya AOB dan BOC. Sudut keliling, yaitu sudut pada keliling lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur, misalnya ABC dan ADB. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Juring, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan busurnya. Nah, lanjut ke terakhir 10, yaitu tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dengan tali busurnya. Daerah yang diarsir pada gambar berikut menunjukkan juring AOB dan tembereng BC. Nah, ini ya yang diarsir teman-teman. Nah, kita lanjut ke B. Ya teman-teman. B. Luas keliling, panjang busur, luas juring dan tembereng. 1. Keliling dan luas lingkaran. Keliling dan luas lingkaran dapat dicari
dengan menggunakan rumus berikut. Nah, rumus ini ya teman-teman. Panjang busur, luas juring, dan tembereng. Perhatikan gambar busur AB pada gambar berikut. Ini AB ya. Ini karena AB. Nah, selanjutnya AOB merupakan sudut pusat busur AB. Perbandingan antara AOB dengan sudut satu lingkaran penuh sama dengan perbandingan busur AB dengan keliling lingkaran, sehingga diperoleh ini ya. Panjang busur AB 0/30 derajat dikali keliling lingkaran 0/300. Sorry, tadi 360 derajat kali 2NR. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa menghitung luas juring AOB dengan persamaan berikut. Luas juring AOB 0/360 derajat luas kali luas lingkaran 0/360 derajat kali NR. Sedangkan NR pangkat 2 ya. Sedangkan luas tembereng AOB diperoleh dengan cara mencari selisih antara luas juring dengan AOB dengan luas segitiga AOB. Contoh soal. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Hitunglah panjang busur PQ, luas jaring POQ, dan luas tembereng POQ pada gambar berikut. Ini ya. Nah, biar menghemat waktu juga ya teman-teman. Nah, kita perhatikan gambar di sini. Kita perhatikan. Langsung aja kita ini deh. Kita gunakan pendekatan N yang tadi itu, yang di halaman sebelumnya. N sama dengan 22/7. Nah, kita gunakan itu. Panjang busur PQ 120 derajat per 360 derajat kali 2NR sama dengan 1/3 kali 2 kali 22/7. Ini ya, diambil dari sini. Kali 7 sama dengan 44/3 sama dengan 14 pangkat 2/3 cm cm. Luas juring POQ sama dengan 120 derajat per 360 derajat NR pangkat 2 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 154/3 sama dengan 51 pangkat 1/3 sama dengan lagi, atau bisa disederhanakan atau apa gitu ya, 51,33 cm. Untuk mencari luas tembereng POQ, kita cari dulu luas segitiga OPQ, yaitu di sini ya. Nah, PQ sinus kayak gini, 49/2 dikali 1/2 ketiga sama dengan 49/4 3 sama dengan 21,22 cm. Luas tembereng POQ sama dengan luas juring POQ dikurang ini ya, sama dengan 51,33. 51-nya yang di sini ya, diambil dari sini 51,33 dan dikurangi 21,22. 22-nya tuh dari sini ya, 21,22. Nah, hasil dari sini inilah hasilnya, 30,11 cm. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya, Muhammad Wildan Sabit. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.